Saudara, sebanyak 13.000 aparat gabungan TNI Polri mengamankan sejumlah lokasi wisata di Jawa Timur. Para petugas juga mengawasi penerapan protokol kesehatan dan keamanan wisatawan. Selain menjadi momen berkumpul bersama keluarga, Lebaran juga dimanfaatkan untuk berwisata dan melepas penat. Wisata edukasi di kebun binatang menjadi pilihan warga Surabaya. Selain karena harga tiket yang terjangkau, lokasi KBS juga dinilai strategis. Karena kemauan anak-anak sih kepinginnya ya melihat-lihat aja sih, jadi kepingin tahu gimana sih bener nyatanya dekorasi di sini di kebun binatang ini. Katanya sekarang sudah bagus-bagus, ternyata memang kenyataannya memang begitu. Binatangnya, tempatnya juga ini view-nya yang untuk kita, untuk anak-anak ini loh, enak gitu loh. Permintaan anak-anak ya. Apa ini karena favorit atau harganya yang murah? Maksudnya sih murah, cuma untuk sini dulunya nggak terlalu mahal kayak gitu. Sekarang lumayan 30.000 ya. Tapi nggak apa-apa lah buat anak-anak. Selama sepekan masa libur Lebaran 2022, diprediksi sebanyak 10 hingga 15.000 pengunjung akan memadati kebun binatang Surabaya setiap harinya. Untuk mengantisipasi adanya kerumunan, sebanyak 80 satgas COVID-19 internal juga dikerahkan untuk memantau penerapan protokol kesehatan pengunjung. Total sebanyak 13.000 aparat gabungan TNI Polri disiagakan di sejumlah tempat wisata di Jawa Timur. Hari ini memasuki hari kedua, sampai siang ini kami sudah ada 4.000-an masyarakat yang berkunjung di kebun binatang Surabaya. Prediksi kami mungkin nanti sampai jam tutup 16.30 di angka sekitar 10.000 sampai 15.000 pengunjung. Bersama dengan Direktur dan Pengelola Kebun Binatang Surabaya ini memastikan bahwa pelayanan kepada para pengunjung dapat dilaksanakan bersama-sama dengan baik. Salah satunya yaitu download aplikasi Peduli Lindungi, pelaksanaan protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Saudara, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Kebun Binatang Surabaya. Selamat sore, Alfian. Alfian, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini di Kebun Binatang Surabaya saat ini? Ya, terima kasih Messi dan juga selamat sore saudara. Di Kebun Binatang Surabaya ini memang menjadi salah satu wisata ikonik di kota Surabaya. Selalu ramai dikunjungi baik dari warga yang berasal dari Surabaya sendiri maupun dari berbagai macam daerah di Jawa Timur. Selalu ramai jika memang biasanya di momen luar momen besar atau libur-libur hari raya ini biasa dikunjungi 3-4 ribu orang per hari. Namun di kali ini seperti di momen libur hari raya bisa mencapai 5 bahkan 10 ribu orang kunjungan wisatawan baik domestik dari lokal Surabaya maupun dari luar kota Surabaya sendiri. Saya dapat menggambarkan kepada Anda saudara bagaimana ramainya, walaupun seramai ini di Kebun Binatang Surabaya mulai dari tanggal 2 Mei hingga nanti pada tanggal 8 Mei atau selama musim libur Lebaran 2022 ini, pihak pengelola wisata Kebun Binatang Surabaya telah menyiapkan sederet program untuk pengamanan maupun juga pengawasan protokol kesehatan dari para pengunjung, yaitu yang meliputi satgas internal sebanyak 80 orang personel dibantu nantinya dengan satgas eksternal yang terdiri dari Pol PP, Dishub, termasuk juga polisi dan juga pihak tentara atau TNI yang akan membantu mengamankan proses keluar dan masuknya pengunjung termasuk dengan protokol kesehatan di dalamnya. Tidak hanya itu, saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pengunjung yang kebetulan hari ini datang ke kota Surabaya dan berwisata ke Kebun Binatang Surabaya. Mungkin kita agak merapat sedikit, saudara. Permisi, dengan Mas siapa? Mas Romawan. Dengan Mas Romawan. Ini dengan keluarga besar ya, Mas? Keluarga besar, benar. Boleh sapa dulu pemirsa Kompas TV. Dari mana ini, Mas Romawan? Dari Pamekasan, Madura. Dari Pamekasan, Madura. Alasannya datang ke KBS Surabaya apa nih, Mas? Karena di sini merupakan ikon wisata Surabaya, sekalian mudik dan juga merupakan satwa di sini juga lengkap, termasuk lengkap di Surabaya itu aja. Berarti tujuan pertama mudik ke kota Surabaya. Selain itu memilih KBS sebagai tempat berlibur bersama keluarga. Oke, ini baru pertama kali keluarga besar ke KBS atau memang selama momen-momen libur sebelumnya pernah juga berkunjung ke KBS?
Setelah 2 tahun mengalami COVID, ini baru pertama kali ini ke sini. Pertama kali. Gimana kesannya setelah 2 tahun pandemi tidak dapat kemana-mana? Tahun ini merupakan tahun pertama dapat berkumpul secara langsung tatap muka dengan keluarga di Surabaya, termasuk juga jalan-jalan kota Surabaya, salah satunya di KBS. Ini seperti apa kesannya? Kesannya ya alhamdulillah menyenangkan lah. Setelah 2 tahun tidak bisa rekreasi ya, sekarang sudah bisa menikmati normal lagi, itu aja. Tadi pukul berapa datang ke sini dan nanti prosedur protokol kesehatannya apa saja tadi yang diarahkan dari petugas? Protokol kesehatannya tetap jaga jarak, memakai masker, dan cuci tangan seperti biasa, itu aja. Dan datang sekitar jam 10-an. Kira-kira berapa lama akan stay di Surabaya, Mas Romawan? Mungkin 3-4 harian di Surabaya. Hari ya. Harapannya apa nih dengan kembali diperbolehkannya kita untuk bertatap muka, berkunjung ke sanak saudara, termasuk juga berwisata ke sana kemari, harapannya apa untuk ke depan? Harapannya semua bisa kembali seperti dulu, mulai seperti biasa, ekonomi juga mulai bangkit kembali, sehingga bisa membangkitkan lah perekonomian lagi lah intinya, dan bisa hidup normal kembali. Oke. Yang terakhir mungkin salam-salam untuk keluarga yang tidak bisa berkumpul bersama di tahun ini. Ya tetap jaga kesehatan, itu aja. Biarpun kita tidak bisa bertatap muka langsung, kita bisa, yang penting kita sehat. Itu aja dulu. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat menikmati KBS ini dan juga salam sehat untuk semua keluarga di rumah. Ya, itu dia tadi salah satu wawancara kami dengan keluarga besar yang memang pada tahun ini melakukan mudik ke Jawa Timur di Surabaya dan melakukan wisata ke KBS. Ya, memang selama 2 tahun pandemi berlangsung di Surabaya, meningkatnya di Surabaya, mereka tidak dapat berkumpul secara tatap muka. Selain menyiagakan personel, ini ada beberapa teknis yang diberlakukan oleh pengelola wisata, yaitu dengan mengurangi pembayaran tiket secara tunai dan menggantinya secara online maupun secara daring. Seperti itu, Mercy. Kebun Binatang Surabaya menjadi salah satu tempat wisata yang ramai padat dikunjungi oleh warga. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfian Rahman melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.